tentang siapa Tuhannya Ibrahim, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu yang disampaikan oleh Ibrahim alaihissalam kepada raja ini, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan an atahullahul mulk. Ibrahim mengatakan rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Tuhanku itu adalah Tuhan, zat yang menghidupkan dan zat yang mematikan. Jadi yang menghidupkan dan mematikan, maksudnya adalah yang menciptakan kehidupan dan menciptakan kematian. Menciptakan kehidupan itu artinya dari semula tidak ada menjadi ada. Dari semula tidak wujud menjadi wujud. Dari semula mati menjadi hidup. Itu artinya menghidupkan. Sedangkan mematikan, ya maknanya dari semula hidup, kemudian mati, kemudian sirna binasa hilang. Itu maknanya yuhyi wa yumit. Sedangkan kalau kemudian kita itu membunuh orang, itu namanya bukan mematikan orang. Kita membiarkan orang itu untuk tetap hidup, dalam artian kita tidak bunuh dia, itu bukan menghidupkan. Tapi dasar raja ini ya sudah sombong karena diberi kekuasaan. Biasanya orang diberi kekuasaan itu ya sombong. Normalnya begitu ya. Kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini mengatakan qala ana uhyi wa umit. Loh, saya kalau urusan menghidupkan mematikan, saya juga menghidupkan mematikan, katanya Numrud ini. Tapi ini kan logika falasi sebenarnya, ngeles saja, ngeyel. Jadi nggak nyambung. Yang dimaksud Ibrahim alaihissalam ini kan menghidupkan dari tidak ada, misalnya dari tanah kemudian menjadi Adam alaihissalam, mohon maaf dari sperma kemudian menjadi kita semuanya itu. Ini yang dimaksud dengan menghidupkan. Dari awalnya biji-bijian kemudian tiba-tiba menjadi pohon yang sangat besar. Ya. Orang mengatakan itu kenapa kok mati? Kecelakaan, nabrak apa jenenge, nabrak tumbuhannya biji asem katanya. Lalu tumbuhannya biji asem sudah menjadi pohon asem yang gede. Itu namanya menghidupkan. Nah, sementara Numrud ini sengaja mengalihkan pembicaraan, namanya ngeyel. Dia mengatakan, loh aku ya iso menghidupkan, aku iso mematikan. Yang dimaksud adalah kalau orang itu saya biarkan hidup, berarti itu saya hidupkan. Kalau orang itu saya hukum lalu saya bunuh, maka itu artinya saya matikan. Ini kan namanya ngeyel. Ya, namanya ngeyel. Sebenarnya nggak nyambung. Oleh karena itu maka di sini Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan ilalladzi hajja Ibrahim, terhadap orang yang mendebat Ibrahim, dalam bahasa Arab hajja itu artinya beradu hujjah. Nah, harusnya selain apa? Harusnya Numrud ini menggunakan hujjah, tapi kan enggak. Ini namanya waton ngayel bahasa Jawa. Berarti di sini dalam bahasa Arab ini terjadi yang kita sebut dengan musyakalah. Musyakalah itu artinya Ibrahim menyampaikan hujjah, sementara si Numrud itu menyampaikan ngayel. Jadi ini hujjah versus ngayel. Jadi hujjah versus ngayel. Nah, ini kan sering terjadi ya, namanya hujjah versus ngayel itu kan sering terjadi. Dokter tentunya misalnya berdasarkan ilmiah. Sementara ada sebagian orang itu enggak berdasarkan ilmiah, pokoknya ya apa namanya, ya waton ngayel, kira-kira begitu. Ini namanya hujjah versus ngayel. Nah, kenapa sampai kemudian Ibrahim Numrud ini ngayel? Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarah an atahullahul mulk. Karena Allah telah memberinya kekuasaan. Jadi kekuasaan itu memang berpotensi untuk sombong. Kalau sombong itu diberikan hujjah, dia tetap akan cari celah. Bukan membalas dengan hujjah, karena tidak ada. Tetapi mencari celah untuk ngeles. Nah, sebenarnya kan sudah jelas
Yang dimaksud dengan menghidupkan, mematikan itu kan sudah jelas. Tapi karena kesombongannya Numrud ini, dia tidak bisa menerima kebenaran. Nah, orang yang sombong nggak bisa menerima kebenaran, penguasa seperti Numrud ini justru ya tidak mau beriman, tidak mau membenarkan hujjah, tapi malah menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Dia mengatakan, ana uhyi wa umit. Loh, aku ya iso. Ana uhyi wa umit. Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Nah, kalau kita lihat dalam kehidupan ini, berapa banyak orang itu bukan berargumentasi ya, tetapi sekedar ngeyel. Logika-logika yang dibangun oleh Numrud ini ya, dalam tanda kutip, itu banyak diikuti oleh para pemimpin-pemimpin yang logikanya aneh-aneh, tidak bisa diterima oleh akal sehat. Nah, jadi ya, kalau kita perhatikan di kehidupan kita, begitu pula di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya ada orang-orang yang ngeyel ketika diberikan hujjah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu ngeyel. Oleh karena itu maka Allah memberikan pelajaran. Ini contohnya wong ngeyel lagi Numrud. Nah, apa sekarang itu berlaku juga? Ya berlaku. Al-Quran itu untuk apa namanya, semua waktu, untuk semua zaman. Dan di zaman kita juga kita mendapati penguasa-penguasa yang hujjah sudah tegak di depannya, tapi ya tetap ngeyel. Nah, kalau ngeyel itu 1001 alasan bisa dibuat-buat. Alasan, dalih ya, bukan dalil tetapi dalih. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Nah, terus apa yang dilakukan Ibrahim alaihissalam? Ibrahim diberikan kecerdasan. Nah, tentunya Nabi itu cerdas. Syaratnya Nabi itu cerdas. Nah, Ustadz gak cerdas-cerdas itu gak apa-apa. Tapi kalau Nabi itu wajib cerdas. Gitu. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kecerdasan kepada Ibrahim. Ibrahim tidak larut membantah tentang ucapan Numrud yang mengatakan ana uhyi wa umit, aku ya iso mati, iso menghidupkan, iso mematikan. Ibrahim nggak mau larut dengan logika falesinya ini, logika ngeyelnya ini. Ibrahim nggak mau larut di situ. Ibrahim cari logika lagi yang secara kasat mata bisa dilihat. Kalau menghidupkan, mematikan kan nggak bisa dilihat. Mencari logika, mencari apa namanya, bukti yang bisa dilihat secara kasat mata, yang mana itu bisa dibuktikan oleh setiap orang yang punya mata. Ibrahim kemudian diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi. Ya sudah, oke, terserah kamu Numrud. Sekarang ini, Tuhan saya itu Allah, kalau pagi hari mendatangkan matahari dari barat, dari timur, sore hari menenggelamkan matahari di barat. Itu kata Ibrahim. Sekarang kalau kamu Tuhan, kalau kamu kuasa, kalau kamu memang Tuhan, Ibrahim mengatakan fa'ti biha minal maghrib. Saiki datangkan matahari dari barat. Iki mumpung isu gitu ya. Datangkan matahari dari barat. Kalau nggak bisa sekarang ya besok enggak apa-apa, kita tunggu 2 kali 24 jam, 1 kali 24 jam. Kira-kira begitu ya. Fa'ti biha minal maghrib. Nah, ini Numrud kan sudah jelas enggak mungkin bisa ngeyel lagi. Wah, aku yo iso kan enggak mungkin. Karena sudah jelas enggak bisa. Dilihat oleh semua orang enggak bisa. Nah, begitu kan? Akhirnya apa? Fabuhital ladzi kafar. Maka fabuhita ya. Terdiamlah, maknanya kalahlah alladzi kafar. Orang yang kafir itu siapa? Ya Numrud tadi, alladzi haja Ibrahim, orang yang mendebat Ibrahim. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Di sini ada yang menarik ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan fabuhital ladzi kafar. Kalau ayat sebelumnya kan mengatakan alam tara ilal ladzi haja Ibrahim. Kemudian di sini fabuhital ladzi kafar. Harusnya kan fabuhital ladzi haja Ibrahim. Normalnya begitu. Maka kalahlah, diamlah ya, mananya diam, sudah nggak bisa membantah, kelepek-kelepek bahasa Jawanya.
Fabuhita alladzi haja Ibrahim. Maka diamlah orang yang mendebat Ibrahim. Tapi Allah mengungkapkan dengan bahasa lain, fabuhita alladzi kafar. Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan satu penjelasan kepada kita bahwa orang yang mendebat hujjah yang jelas itu kafir. Orang yang mendebat kemukjizatan Quran itu kafir karena jelas. Begitu. Orang yang mendebat kehujjahan Quran itu kafir karena itu jelas. Orang yang mendebat wajibnya sholat, dari sopo sih sholat duhur itu wajib, misalnya begitu ya, itu kafir. Kenapa? Karena itu hujjah. Jadi misalnya begitu ya. Jadi maknanya orang yang mengingkari perkara yang itu sudah qat'i tsubut wa dalalah, itu disebut dengan hujjah. Yang qat'i tsubut wa dalalah, maka orang itu kafir. Maka di dalam beberapa hadis dikatakan ya, orang yang mendebat Quran itu kafir. Nah, kenapa? Karena Quran itu hujjah. Dia masih memperdebatkan Quran itu sajane asli apa ora sih? Ya kafir. Karena Quran mengatakan in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhadakum, dan seterusnya, menunjukkan bahwa sepanjang masih ada keraguan sedikit pun terhadap Quran, maka dia masih kafir. Kalau dia masih waras, silahkan penuhi tantangan Quran. Kalau enggak, kafir, capnya kafir. Begitu. Jadi di sini Quran mengatakan fabuhital ladzi kafar. Ya, jadi ungkapan Quran ini yang pertama ilal ladzi haja Ibrahim, tapi kemudian fabuhital ladzi kafar. Maka diamlah, kalahlah hujjahnya orang yang kafir tadi. Siapa yang kafir? Alladzi haja Ibrahim. Orang yang mendebat Ibrahim. Tapi pertanyaannya, kenapa Allah mengatakan fabuhital ladzi kafar? Tidak mengatakan fabuhital ladzi haja Ibrahim atau fabuhita, itu saja. Kan sudah jelas maknanya fabuhita. Nah, ini menunjukkan ada maksud ya tersendiri dari ayat fabuhital ladzi kafar, yang mananya adalah siapa yang mendebat hujjah. Yang dimaksud hujjah di sini adalah dalil yang qat'i, as-subut wa dalalah, dan dia tahu, sadar, maka dia bisa jatuh ke dalam kekufuran. Mendebat tentang apa? Ya tadi ya, hal-hal yang sifat sudah qat'i, as-subut wa dalalah. Jari sopo sih zina itu haram, maka kafir. Gitu. Kenapa? Karena zina sudah haram. Karena mengatakan jari sopo sih zina itu kafir, apa zina itu haram, itu kan berarti ingkar terhadap keharaman zina. Maka di dalam demokrasi misalnya memusyawarahkan sesuatu yang sudah qat'i kufurnya, qat'i kufurnya atau qat'i haramnya itu dilakukan. Nah, itu salah satu kufurnya demokrasi. Ya, kalau orangnya ya nanti tergantung orang per orang gitu ya. Jadi orang per orang. Jadi itu kufurnya demokrasi diantaranya, batilnya demokrasi. Sudah perkara itu jelas haram, qat'i haramnya misalnya zina, iseh didebatke, iseh dirapatke, kita bawa ke rapat dulu. Gimana coba? Kan nggak bisa. Quran mengatakan fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dan ayat-ayat yang serupa banyak begitu. Nah, tapi dalam dunia demokrasi kita voting dulu, cari suara terbanyak. Nah, kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Jadi ini makna yang